Kayaknya rokok nggak usah deh. Iya tahu aku. Apa namanya, asapnya nih bikin kabut. Nggak ada ini kan. Jung kayak ini terus aja. Jadi gimana perjalanan? Kenapa kita milih Rinjani, Dok? Untuk explore gunung setelah 2014 terakhir. Ya 2014 terakhir tuh Semeru. cukup melelahkan, 8 Mencap. tahun kesini dengan kondisi fisik seadanya. Ya lumayan ya. Terima kasih ya Bang. Awal tahun Kinabalu. Ini Yes. 2014 kan? 2014. Kinabalu. Gunung Kinabalu itu 4029 meter ya. 4029 meter. Ya. Akhirnya kita bisa muncak dengan situasi kondisi ya hancur parah. Yes. Terus akhir tahunnya 2014 menuju 2015 Semeru 3000 berapa Semeru ya? 3078 ya? Enggak. 3600-an berapa 672 atau gimana? Iya. Kalau enggak salah. Terus Itu alhamdulillah bisa muncak ya, yang jelas kita sudah mendaki gunung tertinggi di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Sudah Di Pulau gunung Jawa. tertinggi di Pulau Jawa. Sekarang gunung tertinggi ketiga. Di Nusa Oh, Tenggara ini Bali. bagian dari Seven Summit Indonesia. Yes. Semeru Rinjani. Eh, Alhamdulillah bisa di sini. Alhamdulillah. Walaupun terengah-engah di puncak. Ya. Luar biasa karena memang Rinjani itu ekstrim ya. Karena kenapa? Setiap menit bisa berubah cuaca kan? Aku hitam banget sih situ Bang. Biar aja. Bau aja. Jadi setiap detik, setiap menit berubah. Tadi cerah pagi tadi. Tiba-tiba badai. Iya, kalang kabut. Hujan. Ini tenda kita tadinya di Pelawangan 2 kan, Dua. baru dipindah ke sini di bawah jalur Sudah. pendakian. Di puncak tadi luar biasa badai. Jadi ini malam kami terakhir di Pelawangan Sembalun. Ya. Karena besok harus turun, kita harus turun tadinya ke Segara Anak. Tapi karena Informasi jalurnya itu licin, Licin. kemudian banyak pohon tumbang dan longsor. Mm-mm, Makanya tadi porter dan guide kita minta berubah jalur ya. berubah jalur. Kembali aja ke Sembalun. kembali ke Sembalun. Harusnya kita lewat Torean. Torean itu 12 jam. Kita dari turun ke Segara Anak itu 6 jam. Harusnya kita tadi nginap di Segara Anak ya. Iya, harusnya kita nginep Segara Anak ini. Kita turun ke Segara Anak 6 jam. Dari Segara Anak ke itu kemana? Ke Torean itu 12 jam jalan. Itu jalurnya ekstrim. Makanya akhirnya diputuskan karena kita tidak mungkin dalam situasi setelah muncak dari summit, kondisi kaki dan sebagainya luar biasa. Amburadul. Tapi gimana rasanya Bang? Alhamdulillah. So far So good. Tapi ya dibanding ini Kinabalu, Semeru, Rinjani. ini kayaknya yang terberat ya. Paling Kalau berat. menurutku sih. Alhamdulillah. Mungkin karena kita faktor usia. Terus Lututku sudah mulai kocak ternyata. sama. Makanan kiri ini sudah kram. Pinggang juga. Pinggang tuh. Habis itu mental. Iya. Jadi fisik itu mempengaruhi mental. Tapi ya itu, kalau misalnya kita naik Kinabalu tuh kayak mana ya? Kinabalu itu di Laban Rata sampai ke atas ke puncak itu kan landai. Iya. Kecuali kita memuncaknya 15 Enggak. meter kita mendaki. Kalau Kinabalu itu kan naiknya yang Naiknya yang parah. Tapi parah, summitnya parah. itu enak sekali tuh. Ya, kalau Paling Kinabalu enak lah. gitu. Nah kalau Semeru Semeru, kebalikannya. Semeru dari Ranupani ke Ranukumbolo ke Kalimati itu enak. agak landai, enggak terlalu capek. Puncaknya kurang ajar. Puncaknya luar biasa. Aduh, nah kalau ini Ini dari awal, dari awal sampai dari pos muncak, 2 lah, dari pos 2, pos 3, dari pos pos 4. parah. Pelawang Sembalun baru dari Pelawang Sembalun naik lagi ke apa namanya Punggung Kuda. Ya. Astagfirullah. Untung kita tidak summit tadi malam. Ya, kalau summit tadi malam semua kena Wah, badai. Kayaknya parah sih. Jadi rata-rata yang tadi malam summit itu Kena badai. gagal. Iya. Mereka gagal di letter E. Letter E itu jalur dari apa tadi tuh? Dari yang Punggung Kuda ke Cemara Tunggal, Cemara Nunggal ke letter E. Letter E itu naik ke atas. Itu kupikir ini astagfirullah. Di situ aja sudah 2 jam waktu. Ibu mau nyerah sudah ya. Nyerah. Hampir menyerah. nyerah karena badai luar biasa. Makanya ini sisa-sisa pakaian yang ada nih.
Dan alhamdulillah tenda kita lumayan ya, lumayan bagus. Ini kita pindah tenda kan? Sempat sih tadi agak patah dikit. Ya Tapi patah, diperbaiki. sudah diperbaiki sama porter dan juga guide Hotelnya kita. top. Mantap. Alhamdulillah. Rencana ke depan gunung apa lagi? Kayaknya saya pengen coba gunung tertinggi di Sulawesi. Oh, bawa kareng Latimojong. Ya, Latimojong apa Mojong Lati? pokoknya di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Insya Allah kalau ada rezeki, fisik masih dikuatkan, umur masih dipanjangkan, Amin. akan segera ke Bawah Kareng. Ya. By the way, Insyaallah. kenalkan dulu dong saya siapa saya. Dari awal kok tiba-tiba muncul di Bisa manusia ini sebenarnya tadinya ndak ikut ke Rinjani. tadinya Gini. tidak mau ikut. Tadinya tidak mau ikut. Iya. Cuma aku bilang, Dok, ini 20 tahun perjalananku untuk menuju Rinjani lagi. Karena 2002 itu gagal karena ada badai di atas, jadi gagal muncak. 2022 artinya 20 tahun kemudian aku mau muncak dan aku butuh kameramen. Sebagai sahabat sejati dan kameramen sinematik, saya akan menemani beliau ini. Ngas-ngos memang. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai muncak. Sampai kita di atas, kameramen hanya bisa foto dan saya hanya bisa diambil gambar sedikit ya. Iya, iya. Kita nggak bisa ngibarkan Explore Borneo. Ya karena dinginnya luar biasa. Ya Allah, nauzubillah. Itu mungkin minus ya. Minus pasti. Minus 4 mungkin. minus 4 kayaknya, 7. minus 4 derajat. Mungkin di atas itulah karena angin aja diperkirakan 60 sampai 70 km per jam. Tidak ada Kencang. es kan? Ada es. Jadi saya keringat kan, jalan kan keringat. Itu jatuh itu bentuknya sudah es. Luar biasa, ya Allah. Tadi tangan juga mau Beku. Jadi kalau kita dibuka ini langsung. Jadi sebenarnya kita harus kasih masukan untuk mungkin para pendaki pemula yang mencoba Rinjani. Yang pertama, fisik itu penting sekali. Perbekalan itu penting. Logistik, ya. Pakaian, Perlengkapan juga. perlengkapan pakaian itu raincoat jangan lupa. Raincoat jangan asal-asalan, ada raincoat yang tembus basah kan. Ya. Sarung tangan ini mesti juga harus bisa dilapisi, jangan sampai nanti Minimal 2. basah di jalan. 3 kalau saya bilang. Karena kita jalan kemudian nanti muncak summit, pulang lagi kan pasti basah, ganti lagi sarung tangan. Karena dinginnya di Pelawangan Sembalun ini Ya. berapa jam, berapa suhunya kalau di Pelawangan Sembalunnya ya? Mungkin belas-belasan kali. Ya. Enggak belasan. Minus Kalau dilihat enggak juga minus ya 2 derajat lah atau 3 derajat lah mungkin. Kalau ada rezeki lebih, mending sewa porter. Sewa porter, ada Kalau guide. ada guide. Gitu. Lebih Jadi, aman, lebih safety, lebih iya, hemat energi. kita enggak mikir makan Ya. dan sebagainya. Dan kita juga sudah punya sebenarnya beberapa teman yang jadi porter atau jadi guide, itu bisa kita rekomendasikan untuk semua yang mau mendaki di Rinjani. Orangnya asik-asik kalau porter Rinjani ini, kuat dong. Satu pikul itu bisa 40 kilo. Ya. 40 kilo. Gila. Di video itu ada tuh nanti di video saya terutama. Ya kan? 10 menit lah ya. 10 menit. Apanya 10 menit? Ini kan ceritanya behind the scene-nya Oke. Oh. perjalanan. Ya. 2 menit. Nah, 2 menit tersisa ini kita nyanyi-nyanyi aja, enggak usah Nggak gitu. usah. Usah. Jangan terus fals. Terus juga jangan macam-macam di di gunung. Saya ingat kata bapak saya bilang gini. Jangan pernah ngomong jorok, jangan pernah ngomong aneh-aneh, jangan setiap masuk lokasi baru harus permisi. Jadi itu penting. Karena budaya juga itu kan bentuk interaksi kita dengan rekan-rekan yang sana gitu. Menghormati adat istiadat. Menghormati dan sebagainya. Ingat, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Ya, bagi yang ingin muncak atau ingin ke Rinjani, Ya. boleh kontak-kontak kita. Siapa tahu nanti Berbagi tahun depan, pengalaman, tips ya. ya siapa tahu tahun depan ada niat lagi mau ke Rinjani. Open trip ya. Kayaknya aku cukup dah. Cukup sudah, yang penting kita sudah sampai puncak. Kita akan coba gunung di Sulawesi lagi ya, Yes. Gunung Sulawesi Selatan. Tapi kalau Semeru masih mau sih ke Ranukumbolo. Oh ya, Ranukumbolo ya. Sampai situ aja dulu. Kalau saya masih mikir lah kalau Semeru karena sudah sebenarnya kepengennya Kerinci. Kerinci tuh bisa. Kerinci itu gunung tertinggi kedua di Indonesia. Karena itu masih bisa dijangkau untuk kalangan-kalangan ya terbatas. Tapi ada juga di sana ada guide, ada porter juga. Jadi mending lah. Insya Allah kalau ada rezeki lebih
Kerinci juga mudah-mudahan. Ya, oke, ini mungkin obrolan kami bisa jadi informasi lah untuk teman-teman yang ada di manapun berada yang kepengen naik gunung. Pertama, persiapan itu harus matang, jangan asal naik gunung hanya karena hobi dan sebagainya, belum pernah mencoba. Nah, tadi satu kan ada rombongan yang dari Surabaya. Iya. Itu dari awal sampai ke pos ke Pelawangan nggak ada makan. Akhirnya ada satu temannya yang ya begitulah. Itu nggak boleh, harusnya begitu ada berhenti saat makan siang, jangan sampai enggak. Jangan memaksakan. Itu energi. Ingat guys, summit itu hanya bonus. Sesungguhnya mendaki adalah enjoy the trip. Ya. Jadi pendakian itu bukan sekedar untuk mencari, tapi gini, pendakian menurut saya gini, apa ya? Jadi 15 menit. Biar aja 15 menit obrolan santai si duo ungah. Nah, menurut saya kenapa orang sering tanya gini, ngapain sih daki, apa sih yang dicari? Ini kita bahas ya. Nah, kita bahas nih. Jadi apa sih yang dicari sebenarnya? Iya. Karena ada teman bule barusan juga barang-barang naik. What are you looking for? Ini ngapain? Lah, tanya dirimu sendiri juga, ngapain kau naik gitu. Jadi gimana menurut kita? Hobi. Ya namanya hobi ya. Susah. Saya juga punya teman, ngapain sih Don? Kerja di hutan, kerja di gunung, naik-naiknya pinjanya juga. Ya, setiap orang tuh punya hobi masing-masing, punya kesenangannya masing-masing gitu ya. Ada yang hobi mancing, ada yang hobi berenang dan sebagainya. Lah. Ya masing-masing orang punya kesenangan masing-masing ya. Ya. Kita menemukan kenikmatan di Itu gunung ya. artinya titik kebahagiaan ketika kita bisa mencapai target, misalnya puncak dan sebagainya. Itu titik kebahagiaan bagi saya. Untuk sekedar hobi oke, tapi kalau harus mempertanyakan apa yang dicari, sama tanyakan pada diri sendiri ketika hobi anda jalankan gitu, apa yang anda cari? Iya sama. Kan mencari titik kebahagiaan kan, itu ya, kuncinya. Nikmatnya ngopi di gunung, nikmatnya beribadah di gunung. Terus sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Karena ini bentuk bentuk salah satu bentuk syukur kita tadabur juga. Ya, istilahnya tadabur ya kalau nggak salah ya. Bentuk syukur karena gini, ketika kita berada di puncak dengan kecilnya kita, Tuhan yang Maha Kuasa itu memang benar-benar seluruh alam. Ya kayak tadi loh ya, tadi Seru, pas kena badai. Ya, Wah itu merasa kecil sekali jadi manusia. Allah, anginnya kencang, kita bisa aja dalam hitungan detik terlempar ke jurang, itu bisa aja. Ya. Cuman ya itulah. Ya itulah, alhamdulillah bisa muncak dan memang sepanjang jalan kita berdoa terus berdoa, menyemangati diri sendiri juga dan sebagainya. Dan oh iya sayangnya satu teman kita nggak bisa ikut. Siapa? Pesek. Pesek nggak bisa ikut karena tadinya kan kameramen kami Quantum itu si Pesek. Iya. Maaf, ini bukan rasis ya, enggak. Maksudnya kita manggil kesayangan. Bukan body shaming. Bukan body shaming, itu panggilan kesayangan. Dia memang Pesek kok. Enggak, biasa aja. Agak mancung dikit lah. Nah, nanti insya Allah bawa Karaeng kita nanti dengan Quantum lengkap. Yes. Kita Quantum lengkap full tim. Full tim. Kita mau buat sinematik juga di sana. Yep. Jadi ini bukan sekedar kita hanya buat konten atau nyari AdSense atau apapun, enggak. Ini untuk mencapai kebahagiaan sebuah titik pencarian kuantum. Dan kita sharing melalui YouTube gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih ya udah check out udah nonton kita, tonton video kita juga. Jangan lupa subscribe, share video kita. Mungkin bisa jadi ini menambah semangat kami juga ya untuk buat konten berikutnya. Ya betul. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.